Mas, tanggapan agen raya yang viral gimana? Ada apaan sih? Agen raya kenapa sih? Gue lagi sibuk ngurusin MTI, Mas. Nggak ngurusin agen raya. Ada apa emang? Ada kejadian apa? Kalau pindahan info Mas tak meluncur. Siap Mas. Benernya nggak pindahan sih Mas. Karena emang posisinya di Cawang itu cuma titik transit sama agen. Kalau kantor kan emang dari awal di Pekalongan. Sana cuma kantor cabang aja. Mas Arkan dimaki-maki agen raya. Serius? Dimaki-maki gimana nih? Arkan dimaki-maki agen raya. Wah. Ada masalah apa gini? Arkan. Tumben dia nggak curhat. Biasanya habis itu telepon dia cerita. Masalah apa? Masalah apa? Ntar gue liat deh YouTube habis ini. Ada Mas Arkan naik dari Bawen. Nah kena ocet. Gara-garanya apa? Harga bisekennya berapaan Mas? Ya sama permaknya kurang lebih 1 M-an lah. Gila lo dari minus punya 7 bis. Itu sebetulnya bukan karena beli di Redbus. Maksudnya? Tuh YouTube-nya Arkan tren. Serius Mas Arkan masalah tiket. Kenapa sih? Gini kan gua dulu udah pernah bilang sama kalian ya. Waktu kalian nanya kenapa belum online Mas. Kan gua udah bilang sama kalian, Mas, potongan online itu ke agen gede Mas. Bahkan beberapa PO potongannya itu separuh. Ibaratnya yang komisinya tadi 20.000 jadi 10.000. Makanya kenapa dulu cuman HR aja tuh sistem yang gue buat. Agen-agen online itu bikin untung, nyari untung sendiri Mas. Jadi agen-agen gue itu komisinya utuh diterima sama mereka. Makanya banyak penumpang-penumpang tiket online itu nggak direspon dengan baik oleh agen-agen di lapangan. Karena fungsinya, karena itu keadaannya. Kalian kan nggak pernah tahu kan, nih baru ini nih gue cerita nih. Kenapa kok selama ini kalau kalian beli dari tiket online terus di lapangan, di terminal atau di mana itu kurang terlayani dengan baik? Itu karena alasannya seperti itu. Jadi tiket online itu ngambil untung, ngambil komisi dari si agen yang punya SK wilayah. Tuh. Makanya gua dulu bikin sistem di HR itu. Tapi karena HR dulu penumpangnya ratusan ribu per bulan, makanya vendor online mau ikut cara kerjanya HR. Ini aja kemarin gue pengen ngajuin online nih pakai MTI, buat MTI karena MTI masih berapa bis doang. Mereka nggak mau Mas. Gue cuma dikasih batas maksimal nggak 5% tapi 2,5%. Berarti agennya dapat 7,5%, dianya dapat 2,5%. Ya buat gue udah bagus sih, tapi tetap berat agen-agen. Agen itu kalau urusan uang 1.000 perak aja ribut Mas. Apalagi urusan beribu-ribu. Makanya susah. Gua tuh pengennya kalau gua dari dulu ngomong sama mereka tiket-tiket online itu, kalian itu cari untung sendiri lah, cari untung sendiri. Cari untung sendiri itu dalam artian begini loh. Kalau lu beli di agen misalnya 200.000, lu beli dari online, ibaratnya lu sambil masak bisa pesen tiket, lu sambil tiduran di rumah bisa pesen tiket, nggak perlu ke agen. Kira-kira wajar nggak sih kalau mereka nyari untung sendiri, dalam artian dinaikin lah harganya di online jadi 210 atau 220. Ya enggak? Mas dapat salam dari Mas Bambang Nafir. Oh siap, waalaikumsalam. Salam hormat untuk beliau. Tuh online tuh dulu gue bilangin kayak gitu Mas. Kalian tuh cari untung sendiri. Jadi agen-agen kita itu nerima komisinya utuh. Kan wajar kan kalau kalian beli di agen 200.000, beli dari rumah 210.000, wajar nggak? Tapi nyatanya mereka nggak mau terima, maunya paruan sama komisinya agen, takut saingan lah. Kalau kita harganya jualan lebih mahal dari agen-agen, ntar nggak laku dong Mas. Kata siapa nggak laku? Tetap ada yang beli lah. Tapi kan seenggaknya jadi nggak perlu ribut dengan agen-agen yang ada di lapangan.
Itulah makanya selama ini kalian kan sering nih ngelatih media atau apa ada penumpang beli di online gak dilayani dengan baik, dicuekin, diapain, dianggurin, ditinggal malah sama agen-agen di terminal, karena itu alasannya. Jangan sampai ke bawah arus politik. Enggak mas, saya bikin arus sendiri. Ngapain saya ke bawah arus? Udah gede ke bawah arus. Saya bikin arus sendiri mas. Mas Rian terima kasih, kalau sudah sampai paling siap, bagus banget, amin amin. Online pasarnya lain, kemudahan, betul. Jadi benernya kejadiannya Arkan kemarin itu sering dialami mas. Bukan Arkan bukan orang satu-satunya dan bukan orang yang pertama kali ngalamin hal kayak gitu. Makanya gue dulu nentang keberadaan online tuh karena kayak gitu. Karena sistem mereka bukan keberadaan. Cuman berhubung yang kena kasus Arkan makanya jadi viral. Padahal hal kayak gitu tuh tiap hari ada. MTI ada inonya mas, tadi mas aku habis bayarin baru tak DP ini sih. Ntar pelunasan DP-nya tanggal 4. Baru gue bayar separuh dong. Gue liat konten Mas Rian seneng banget ya. Andi Tato katanya kok lagi libur, ya lagi libur kok katanya. Ya lagi libur mas. Udah beli mahal dimaki-maki mana gak dapat makan pula. Tapi Raya udah klarifikasi. Mending PO yang gede buat website sendiri biar tiketing online gak ruwet kayak. Mas, nggak gampang mas. Perusahaan bis bikin tiket online sendiri itu. Lah servernya lu kira murah mas? Iya mas, bagus sarannya. Ya, memang. Gua tuh dari dulu selalu ngasih solusi mas. Lu boleh tanya sama Mas Hani deh. Dari 2012 tuh gue salah satu orang yang selalu nentang keberadaan tiket online dari dulu. Sampai rapat di kementerian di mana-mana. Gue selalu nentang mas. Bukan karena keberadaan mereka mas, tapi karena sistem mereka yang nggak bisa gue terima. Dulu kan pemerintah pengen ngeberangus semua titik keagenan konvensional mas. Semua keagenan, ingat nggak kalian zaman pengaktifan Pulau Gebang? Semua agen poin ditutupin semua, diganti online semua. Terus yang ngerjain proyeknya pemerintah. Kalian pernah nggak kejadian itu? Kan kita yang nentang mas, kita yang ngedemo, kita yang ngeributin mulu. Makanya sekarang dibikin berdampingan. Karena buat drop point sendiri mas, drop point red bus. Ya tapi kan nggak bisa gampang juga mas drop point. Maksudnya titik boarding kan, titik boarding point sendiri kan. Itu bisa dilakukan kalau di satu titik itu belum pernah ada pemegang wilayahnya mas. Perusahaan baru mungkin bisa. Betul mas, saya di Pulau Gebang tuh kan PO Kencana tuh. Berapa potongannya mas? Gede kan? Mbak Mercy sama Budi Jonjuan. Masuklah masuk ke dia. Emang bener mas beli online agen nggak dapat komisi? Dipotong mas, dipotong separuh gitu. Misalnya komisinya tadi 20.000, ntar yang punya titik boarding jadi kebagian. Misalnya komisi 20.000 ya, ada yang kebagian 5.000 agennya, ada yang 8.000. Gede banget agen nggak dapat apa tuh kan? Bener nggak omongan? Itulah mereka mas. Mereka bikin sistem tapi nggak ngelihat yang di bawah gitu. Terus jadinya begitu ada gejolak, ada masalah kayak kasusnya Arkan gini, mereka salah-salahan nih, siapa yang salah. Padahal dari awal, lu bayangin aja deh mas, lu jualan tiket bis, udah 20 tahun misalnya mas, mau nggak mas?
lu kira-kira lapak lu digusur, mulai besok lu gajian apa pendapatan lu jadi separuh gitu, hanya karena alasan zaman. Mungkin berat mas mau terima karena apa, urusannya perut. Kalau online udah mahal pula. Makin bawen ayu mas, nuning. Tapi cepat atau lambat ke depannya nanti semua serba online. Mas kita tuh lagi nggak bahas tentang online-nya kan, dari tadi gue udah bilang. Gue tuh nggak ngebahas tentang keberadaan online-nya mas. Keberadaan online-nya itu penting karena zaman semakin berkembang. Itu pasti akan terjadi gitu. Maksud gue sistemnya mas, sistem kerjanya. Gua tuh mikirnya semua pihak. Lah emang lu pikir mas, zaman penutupan 9 terminal di DKI dulu, siapa sih mas orang yang di lapangan yang gedor-gedor, yang mindahin pulau Gadung ke Pulau Gebang aja rapat gue mimpin mas. Orang-orang pada nggak mau dulu pindah ke Pulau Gebang itu. Lu pernah lihat gak foto gue yang tiduran di Pulau Gebang? Tanya sama orang-orang Pulau Gebang no. Gua dulu yang mimpin pindahnya Pulau Gadung ke Pulau Gebang. Makanya kalau pengusaha sama gue baik, hangat, karena selama ini yang gue jaga tuh buat kepentingan bersama mas, bukan buat HR aja pada saat itu. Gue merjuangin semua PO. Itu sudah sentek ternyata. Seminggu gue di Pulau Gebang mas, bayangin lu, penumpang datang jam 3 malam, feeder belum ada, bis apa aja semua bis. Apa? Kan duit tabungan. Mikirin feedernya, gimana caranya bis. Kan dulu bis nggak boleh mas, masuk ke kota, masuk ke daerah, harus dibuang ke Pulau Gebang dulu semuanya itu. Awal-awal itu. Ini anu Pak, sing nom ndek sampai anu itu pasti ketemu ora mungkin kuat. Ngono teko banyu putih bariku balike lewat leri Mas. Tapi dikit cara gak lewat leri. Makanya kalau ada orang-orang transportasi yang ngewakilin dunia transportasi di pemerintahan, harusnya masalah-masalah kayak gitu bakal semut mas. Itulah kenapa kok kayak Mas Antoni nyalon DPRD, Haji Soleh nyalon DPRD, beberapa rekan-rekan memutuskan untuk tampil di pemerintahan buat ngurusin hal-hal kayak gini mas, salah satunya. Biar ada yang merjuangin supir-supir di jalan, biar ada yang memperjuangin supir-supir travel, supir-supir truk, ya kan, supir-supir bis, pengusahanya, calo-calonya, biar ada yang ngelindungin.